Halo rekan-rekan semua, selamat datang di kelas Kapita Selecta. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang bagaimana cara kita membangun model peramalan daya menggunakan neural network tipe shallow. Jadi ada back propagation, feed forward, atau radial basis function, seperti itu. Dan untuk tutorial kali ini, data yang digunakan adalah data daya hasil tenaga surya, data daya PV ya. Baik, saya mulai saja penjelasannya. Oh ya, untuk codingnya sudah bisa rekan-rekan akses di kuliah.itk.ac.id. Oke, mari kita mulai ya. Untuk data daya yang digunakan di sini dia adalah PV data, dan mari kita lihat ukuran data yang ada. Jadi nanti rekan-rekan semua kalau mau menggunakan codingan ini tentu harus disesuaikan lagi input datanya seperti apa. Disesuaikan urutan datanya ya. Baik, kita cek dulu untuk PV data, bisa kita lihat bahwa ukurannya adalah 24 kali 25. Jadi untuk baris ada 24 dan ada 25 kolom. Seperti apa bentuknya ini bisa dilihat di sini ya. Jadi untuk 24 baris itu merepresentasikan jam ke-1, 2, 3 hingga ke jam 24 dalam satu hari. Nah, sedangkan yang ke kanan ada 25 kolom merepresentasikan bahwa data yang kita punya selama 25 hari. Sehingga ukurannya tentu 24 jam kali 25 hari. Lalu setelah kita jalankan di sana, dalam model ini, model yang dibangun nantinya akan dijalankan per jam. Seperti itu ya. Sehingga for di sini hanya akan bergerak dari jam-jam yang dianggap efektif terhadap PV power-nya tadi. Sehingga angkanya adalah I sama dengan 1 sampai 12. Kenapa 12? Karena kalau kita amati lagi kembali ke datanya, dalam 24 jam hanya 12 jam saja 12 jam saja yang memiliki nilai seperti itu. Jadi tentu model forecasting-nya difokuskan pada 12 jam yang bernilai ini saja. Kurang lebihnya seperti itu. Sehingga untuk masing-masing jam ya, untuk jam efektif 1, 2, 3 hingga jam ke-12, input, output untuk testing dan trainingnya akan dibuat sendiri-sendiri. Nah, sehingga di sini ingat secara umum kalau kita mau membuat model forecasting dengan neural network, kita harus siapkan dulu sepasang input dan output untuk training dan sepasang input dan output untuk testing. Sehingga dalam codingnya bisa kita lihat di line 17-20 sini bahwa sepasang input output untuk training adalah yang di line ini. Lalu kalau yang untuk testing yang ini, in 1 out 1. Kalau yang training itu in atau out saja. Dan di sini kalau kita lihat dia PV data yang diakses adalah 6 plus I, 1 sampai 5. Nah, sedangkan outnya 6 plus I, 6. Nah, kalau kita perhatikan lagi ke PV datanya ya, PV data yang di kanan bahwa 6 plus I, berarti kalau I-nya adalah 1 sampai 12, untuk iterasi pertama dia mengakses baris ke-7, kolom 1 sampai 5. Nah, kalau dilihat di sini,
baris ke-7 ya, kolom 1 sampai 5. Nah, jadi itu sebenarnya data yang diakses. Jadi data untuk 5 hari pada jam ke-7. Sedangkan untuk outputnya, di sini baris ke-7, kolom ke-6. Dan kalau kita lihat di sini, berarti baris ke-7, kolom ke-6 ada di sini ya. Jadi data untuk jam ke-7, 5 hari, akan digunakan sebagai input untuk memprediksi hari berikutnya. Ya, jadi untuk ketika kita ingin mendapatkan hasil prediksi di hari ke-6, kita butuh hari ke-5 sampai hari pertama. Begitu ya. Dan tentu hal ini juga harus diaplikasikan untuk data testingnya. Data testingnya juga serupa. Ukurannya harus 5 kali 1 juga. 5 dan 1 untuk testing outputnya. Nah, jadi kira-kiranya seperti itu. Perhatikan bahwa kita harus membuat sepasang input dan output. Lalu dilanjut, kembali lagi bahwa neural network sangat sensitif terhadap data mentah, sehingga data mentah yang masuk harus dinormalisasi. Dan salah satu cara yang dipilih di sini adalah normalisasi menggunakan nilai max min-nya. Ya. Jadi nilai input tadi yang sudah kita pilih di atas, input untuk training dan testing, kita normalisasi, dinamai dengan X-train, lalu outputnya juga dinormalisasi, dinamai dengan Y-train. Ingat, kalau menormalisasi tentu harus ada data yang lebih dari satu kan ya. Kalau tadi kan kita outputnya hanya di baris ke-7, kolom ke-6, hanya ada satu data. Nah, hal tersebut tidak bisa dinormalisasi. Sehingga untuk bisa menormalisasinya kita kasih bantuan out 1 ini ya. Nanti yang diambil hanya nilai Y-train 1,1 saja karena yang kita perlukan adalah out satunya. Oke, untuk training data XY-nya semua harus dinormalisasi, X-test-nya juga harus dinormalisasi. Kemudian lanjut, ketika data sudah dinormalisasi, kita baru masuk ke model NN-nya. Jadi model NN yang shallow itu ada beberapa ya, dan 3 yang dicoba di sini adalah backpropagation, radial basis function, dan feed forward. Nah, kalau untuk backpropagation sama-sama bisa dilihat kalau di MATLAB documentation-nya seperti apa ya. Dan ini untuk penggunaannya kita harus buat model, lalu kita kondisikan bahwa input datanya itu dikondisikan menjadi nilai minimum dan maksimumnya. Lalu di sini 53-nya ini bisa diganti-ganti ya, bisa 53, 41 seperti itu. Ini adalah nilai hidden layer-nya. Lalu ini untuk fungsi sigmoid-nya. Ini activation function-nya maksud saya bisa logsig, bisa diganti juga sesuai di MATLAB documentation. Dan ini untuk proses training-nya untuk mendapatkan error yang paling minimum dari setiap iterasinya, ini juga bisa diganti-ganti sesuai documentation-nya. Lalu, nah ini caranya ya. Jadi model yang dibangun itu apa? Model yang dibangun adalah net ini. Nah, kemudian file ini bisa diganti-ganti juga nilainya. Ini adalah nilai neuron. Dan ini bisa kita ganti dari angka 3, 5, 6, seperti itu, trial and error, boleh. Lalu, nilai hidden neuronnya ini untuk bisa dikondisikan ke dalam model yang sudah dibangun, ya. Kita bisa pakai fungsi fitnet di sana. Dan nanti kita dapatkan bahwa net adalah model yang sudah dikondisikan, ya. Lalu model ini digunakan untuk melakukan training.
Ya, melakukan training dengan apa? Dengan input, output yang sudah disiapkan di awal, sepasang input dan output tadi. Lalu didapat model trainingnya. Nah, bagaimana proses testingnya? Proses testingnya adalah dengan menggunakan model yang sudah dibangun dan diaplikasikan ke dataset yang baru. Dataset apa? Dataset yang baru, dataset testing. Namanya adalah X-test. Jadi Y2 di sini adalah output dari testing. Seperti itu. Jadi untuk backpropagation caranya seperti ini. Kemudian untuk RBFNN di sini caranya adalah kita perhatikan ya bahwa fungsi yang digunakan kalau RBFNN adalah new RBE. Nah, sama sebenarnya kita perlu sepasang input dan output. X-train, Y-train. Jadi untuk Y-train kenapa 1,1 ya itu tadi karena ini hasil normalisasi ya. Dan 2,1 itu hanyalah nilai out untuk testing. Jadi kita memang tidak gunakan. Dan 0,4 ini juga bisa diubah-ubah karena ini mempengaruhi model RBFNN-nya. Nah, setelah model RBFNN-nya terbangun, maka model ini yang digunakan untuk melakukan testing stage. Ingat, pengaplikasiannya harus menggunakan dataset yang baru. Nah, kemudian untuk feed forward di sini, untuk feed forward kita harus perhatikan bahwa kita bisa mengakses, bisa mentuning maksud saya, mengadjust nilai layernya ya. Bisa 5, bisa 10, 20, dan kita juga bisa mengganti transfer function-nya, mau pakai Tansig atau Purelin. Ini bisa dibaca dengan detail di MATLAB documentation. Lalu untuk cara trainingnya sama, intinya kita gunakan, kita buat modelnya dan diaplikasikan dengan sepasang input dan output untuk testing stage. Setelah model terbangun, diaplikasikan dengan dataset yang baru, yaitu X-test, sehingga kita dapatkan output prediksinya. Karena tadi di awal kita sudah lakukan normalisasi, tentu sekarang waktunya di denormalisasi, agar nilai yang sudah dinormalisasi tadi kembali ke nilai mentahnya, gitu ya. Nah, jadi karena ada 3 model NN yang dipakai, tentu denormalisasinya untuk masing-masing model juga dihitung seperti ini. Lalu bisa kita lanjutkan dengan menghitung error antara hasil prediksi dengan actual value-nya. Jadi kalau di sini karena ada 3 ya, maka gampangannya kita copy saja 3 kali gitu ya. Ini untuk yang model feed forward, ini buat yang model RBFNN, ini buat yang model back propagation, yang perlu diubah hanya bagian T-sim-nya sini, dan denormnya diperhatikan harus disesuaikan. Nah, kemudian setelah mendapatkan nilai error, maka iterasi akan berulang terus-menerus sampai semua jam pada satu hari tersebut telah diakses, telah dihitung. Nah, setelah setiap jam nanti telah dihitung, tentu kita masuk ke langkah selanjutnya yaitu plotting. Jangan lupa di sini untuk mempermudah plotting sebenarnya, maka hasil prediksi maupun dari yang nilai awal ataupun nilai yang maksud saya dari nilai yang sudah dinormalisasi maupun nilai yang sudah dikembalikan ke nilai mentahnya disimpan di dalam variabel. Begitu ya, agar nanti untuk ngeplot kita tinggal gunakan variabel ini. Ya, ini untuk plottingnya, saya rasa rekan-rekan semua sudah tahu ya. Jadi biar bagus saja gitu. Setiap plot kalau bisa diberi marker yang berbeda. Bisa jadi ya ini dash circle
dash star ya, ataupun yang seperti ini bisa dilihat di plotting documentation. Dan jangan lupa diberi legend dan title. Nah, karena kita menggunakan 3 shallow NN yang berbeda-beda, tentu kita ingin tahu performa dari masing-masing NN ini. Mana sih yang lebih baik gitu ya. Dan untuk mengetahuinya bisa kita lihat secara visual ya. Kita plot saja hasil dari masing-masing model bersamaan dengan actual datanya ya. Dan jangan lupa diberi legend dan title di sana. Nah, mari kita jalankan. Bisa diperhatikan di sini ya, untuk NN, tiga-tiganya bisa dilihat bahwa nilainya serupa, karena ini bertumpukan ya, untuk bagian yang FF, feed forward, radial basis function, maupun back propagation. Sedangkan untuk nilai aktualnya adalah sebagai berikut. Dan ini hasilnya. Ya. Dan kalau diperhatikan di sini sebenarnya untuk NN-nya input dan output-nya ini belum tersambung. Nah, berarti hasil yang didapatkan belum bisa dimaksimalkan dengan activation function-nya seperti itu. Sehingga bisa dianalisis kira-kira apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki modelnya. Ya, kira-kira seperti itu. Mungkin rekan-rekan semua nanti bisa mencoba dan bisa mencoba untuk disesuaikan dengan dataset yang kalian gunakan ya. Dan nanti kita akan diskusikan lebih lanjut sebelum kita memasukin materi ensemble forecasting. Karena kita di ensemble forecasting kita perlu memiliki 2 model yang berbeda. Nah, karena rekan-rekan semua sudah belajar untuk yang MLR, lalu kalau ditambah dengan model yang berbasis neural network, kita sudah punya 2 model, lalu akan kita satukan dengan metode ensemble forecasting. Ya, kira-kira seperti itu. Silahkan rekan-rekan coba ya bersama kelompoknya dan disesuaikan dengan dataset yang kalian gunakan seperti di MLR. Ya, terima kasih. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di kelas sinkron.